Hai Sobat Seekers, buat kamu yang sedang ingin mendapatkan pekerjaan, ada baiknya kamu memahami atau mempelajari tentang aktivitas rekrutmen di suatu perusahaan. Penasaran kan tentang aktivitas rekrutmen di suatu perusahaan? Bersama saya Vicky, kali ini kita akan membahas tentang aktivitas rekrutmen di suatu perusahaan di video ini. Yuk, mari kita bahas. Terima kasih Sobat Seekers masih stay di sini. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kandidat atau pelamar yang melamar di suatu perusahaan. Bagi Sobat Seekers sekalian, pastinya kalian sudah pernah melamar di suatu perusahaan. Tentunya kalian sudah tahu dan memahami tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pelamar di suatu perusahaan. Aktivitas pelamar atau kegiatan pelamar di suatu perusahaan yaitu adalah sudah pasti menyiapkan diri dan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya para pelamar mengumpulkan proses pemberkasan atau proses pelamaran secara pemberkasan melalui dua hal, yaitu secara hard file atau berkas yang sudah dicetak oleh karyawan. Yang pertama ada hard file. Hard file ini adalah berkas-berkas yang sudah dicetak yang tadinya ada di database, lalu di print out. Biasanya berkas yang sudah dicetak ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk melamar secara langsung atau saat hadir untuk psikotes berlangsung. Berkas-berkas apa saja yang biasanya kandidat siapkan untuk melamar di suatu perusahaan? Yang pertama ada foto diri. Biasanya perusahaan akan meminta foto yang berukuran 2x3, 3x4 atau 4x6. Yang kedua ada KTP atau fotokopi KTP. Biasanya perusahaan juga akan meminta tentang data diri atau identitas pribadi seseorang. Yang ketiga ada NPWP. Perusahaan biasanya juga akan meminta NPWP kepada calon karyawan. Lalu selanjutnya ada surat lamaran. Surat lamaran juga merupakan hal terpenting di suatu perusahaan karena merupakan pengajuan atau permohonan dari kandidat kepada perusahaan. Selanjutnya ada CV atau kurikulum vitae. CV ini sendiri berisi tentang informasi data pribadi, pengalaman kerja atau riwayat pekerjaan, latar belakang pendidikan, riwayat organisasi, serta kemampuan atau soft skill bagi para kandidat. Selanjutnya ada KK jika dibutuhkan. Kemudian ada ijazah, yaitu adalah sebagai berkas latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya ada transkrip nilai. Transkrip nilai di sini adalah sebagai bentuk dari hasil akhir nilai atau rangkuman nilai yang diminta oleh perusahaan. Biasanya ini disebut IPK. Selanjutnya ada surat paklaring yang diminta oleh perusahaan. Surat ini penting karena paklaring adalah data pengalaman kerja suatu karyawan di perusahaan sebelumnya ia bekerja. Perusahaan juga mungkin akan meminta tentang sertifikat pendukung di perusahaan atau di organisasi atau bahkan kampus yang pernah mereka ikuti. Kemudian ada soft file. Untuk poin kedua yaitu adalah pemberkasan secara soft file atau media online. Pemberkasan secara offline ini di mana sekarang banyak diberlakukan atau dilakukan oleh para pelamar. Soft file ini adalah penyajian data atau pemberkasan secara data yang nantinya akan dikirimkan oleh kandidat pelamar ke email rekrutmen atau upload data mereka ke job portal yang mereka lamar. Proses secara online ini banyak dilakukan oleh para kandidat di luar sana karena akan memudahkan bagi para kandidat akan efisiensi waktu. Biasanya pemberkasan ini akan dibakukan ke dalam file PDF, yaitu di mana pemberkasan ini akan disimpan ke PDF agar meminimalisir kejahatan dari luar sana untuk meretas data pribadi kita. Untuk pemberkasan secara online ini
Sama halnya dengan pemberkasan secara langsung atau hard file yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu ada foto diri, KTP, NPWP, surat lamaran, CV, KK jika diperlukan, ijazah, transkrip nilai, paklaring, dan sertifikat pendukung. Pemberkasan ini biasanya akan disatukan ke dalam file PDF yang nantinya akan gampang direview oleh pihak HRD. Selanjutnya, aktivitas pelamar selain menyiapkan dokumen atau pemberkasan secara hard file dan soft file, kemudian aktivitas pelamar lainnya yaitu adalah mencari informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya, setelah dokumen atau pemberkasan secara hard file dan secara soft file sudah dilakukan oleh para pelamar, kemudian selanjutnya tugas pelamar adalah mencari informasi lowongan pekerjaan di situs-situs terpercaya atau di informasi media lainnya. Beberapa sumber informasi lowongan pekerjaan yang sudah pernah saya sebutkan yaitu ada, yang pertama ada informasi media lowongan, yaitu di mana informasi media lowongan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada informasi melalui surat kabar, untuk contoh seperti koran atau majalah. Namun, informasi lowongan melalui surat kabar ini sudah jarang digunakan untuk melamar di suatu pekerjaan oleh para kandidat atau para pelamar. Yang kedua ada informasi melalui media job portal. Untuk media job portal ini banyak digunakan oleh kandidat pelamar karena memudahkan mereka untuk melamar di suatu perusahaan. Hal-hal yang mendukung yaitu seperti pemberkasan yang diupload ke job portal, seperti Jobstreet, Karir.com, JobsDB, JobsID, LinkedIn, dan sebagainya. Selanjutnya ada informasi dari walk-in interview. Di mana tugas para pelamar adalah mencari informasi dari perusahaan yang mengadakan walk-in interview atau psikotes dan interview secara massal. Poin kedua yaitu ada proses lamaran secara langsung atau on the spot. Proses lamaran secara langsung ini biasanya juga banyak dihadiri oleh para pelamar. Yaitu yang pertama ada event job fair akbar. Biasanya informasi ini banyak diikuti oleh banyak pelamar di luar sana. Yang kedua yaitu ada informasi melalui event job fair kampus atau sekolah. Hal ini juga banyak dilakukan pelamar untuk melamarkan diri mereka di job fair event kampus atau sekolah. Selanjutnya yaitu ada walk-in interview. Biasanya kandidat akan melamar melalui informasi-informasi yang diadakan perusahaan untuk melalui proses walk-in interview. Poin ketiga yaitu ada tahap info pembukaan lowongan secara internal yang dilakukan oleh karyawan. Informasi lowongan ini biasanya akan disampaikan perusahaan kepada karyawan. Biasanya, para pelamar akan mengirimkan dokumen lamaran mereka secara langsung ke perusahaan tempat mereka lamar. Para pelamar biasanya mengirimkan dokumen lamaran mereka melalui pos atau secara langsung hadir untuk memberikan dokumen lamaran mereka ke perusahaan secara langsung. Demikian penjelasan tentang aktivitas pelamar atau kandidat yang melamar di suatu perusahaan. Diharapkan bagi para pelamar atau sobat seeker sekalian, setidaknya kalian harus menyiapkan dokumen lamaran kalian melalui via offline ataupun online. Semoga kalian sukses untuk melamar di suatu pekerjaan yang nantinya akan kalian inginkan. Demikian penjelasan tentang aktivitas rekrutmen di suatu perusahaan. Semoga Sobat Seekers sukses dan cepat mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Salam sukses, Sahabat Seekers!